Di dunia ini ada sejenis monster raksasa yang hidup dan mengancam kehidupan umat manusia. Monster ini dikenal dengan nama kaiju. Dan negara Jepang adalah negara dengan kasus kemunculan kaiju terbanyak di dunia. Jadi kemunculan kaiju ini tidak hanya terjadi di Jepang saja, tapi terjadi juga di seluruh penjuru dunia. Dan suatu hari ada seekor kaiju yang muncul di kota Yokohama, prefektur Kanagawa. Kaiju ini terus berjalan dan menghancurkan banyak bangunan. Terlihat di sekeliling kaiju ini ada cukup banyak drone yang mengawasi. Dan perintah evakuasi juga sudah diberikan kepada penduduk yang ada di sekitar lokasi kemunculan kaiju ini. Dan untuk mengalahkan kaiju yang terus bermunculan, akhirnya setiap negara membentuk badan pertahanan untuk melawan kaiju. Dan orang-orang terpilih ini akan langsung bergerak setelah ada kaiju yang muncul. Singkat cerita, kaiju yang muncul di Yokohama tadi sudah berhasil dikalahkan. Dan terlihat ada seorang wanita yang menggunakan pakaian tempur berdiri di samping bangkai kaiju tadi. Dan bangkai kaiju ini tidak bisa menghilang begitu saja. Dan setiap bangkai kaiju harus dibersihkan secara manual. Dari sini pemerintah Jepang akhirnya membentuk sebuah unit khusus yang tugasnya adalah membersihkan bangkai kaiju ini. Mereka bukanlah divisi bertarung, jadinya mereka hanya mengawasi dari jauh dan baru akan bergerak setelah kaiju tadi berhasil dikalahkan. Dan disinilah karakter utama kita berasal. Dia adalah seorang pria bernama Kafka Hibino. Sekarang dia berusia 32 tahun dan dia adalah bagian dari divisi pembersih kaiju ini. Regu pembersih ini langsung bergerak setelah kaijunya mati. Dan mereka menggunakan pakaian khusus supaya tidak terkena darah dan kotoran dari kaiju ini. Kafka mencoba memotong tulang kaiju ini, tapi tulang ini terlalu keras. Jadinya tidak bisa dipotong dengan gergaji biasa. Kafka meminta gergaji lebur kepada temannya. Tapi Kafka justru melihat seorang temannya yang mengeluarkan sebuah kantung dari dalam tubuh kaiju. Kafka berteriak dan meminta rekannya untuk tidak mengambil kantung itu terlalu cepat. Tapi kantung itu sudah terlanjur dikeluarkan dan seketika kantungnya langsung meledak dan mengeluarkan cairan sejenis asam. Cairan ini membuat kaki orang tadi terkena luka bakar dan seragam kerjanya juga ikut hancur. Mereka langsung membawa orang ini ke rumah sakit dengan tandu. Dan inilah pekerjaan yang tidak terlalu disorot oleh masyarakat. Divisi pembersih kaiju harus bekerja membersihkan bangkai kaiju. Dan mereka tidak mendapatkan tepuk tangan atau sekedar ucapan terima kasih. Sementara itu, divisi petarung yang mengalahkan kaiju tadi sekarang berjalan di kota dan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari semua orang. Dan mereka adalah divisi khusus yang berjaga di kota ini. Dan mereka dikenal sebagai divisi 3. Dan salah satu anggotanya adalah wanita yang sebelumnya berdiri di depan mayat kaiju di awal cerita tadi. Sekarang kembali ke tempat Kafka. Kafka mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa membersihkan kaiju ini dalam waktu 1 minggu. Dan tiba-tiba Kafka dipanggil atasannya dan Kafka diminta untuk pindah posisi ke tempat yang kekurangan orang. Dan ternyata itu adalah pembersihan di area pencernaan. Kafka sebenarnya sama sekali tidak ingin berada di bagian itu. Tapi akhirnya Kafka diseret ke bagian pencernaan dan dia terpaksa harus melakukannya. Dan bagian pencernaan ini adalah bagian yang paling buruk dari semua tubuh kaiju. Sesampainya di sana, Kafka langsung merasa mual dan hampir muntah. Tapi Kafka berhasil menahannya. Dan jika dia muntah, pasti akan mengotori seragam bagian dalam. Dan itu artinya hanya akan memperburuk keadaan. Dan karena bagian ini sangat menjijikkan, Kafka merasa dia tidak akan bisa makan untuk sementara waktu. Akhirnya hari sudah berganti malam dan Kafka sudah berada di apartemennya. Ini adalah apartemen khusus yang sudah disiapkan untuk divisi pembersihan. Kafka merasa dirinya sangat lelah dan setelah mandi, Kafka langsung berbaring di tempat tidur.
Dan walaupun sudah mandi, Kafka masih bisa mencium bau busuk kaiju dari sekitar tubuhnya. Dan tiba-tiba televisi di sini mengabarkan kehebatan Divisi 3 dalam membunuh kaiju yang muncul hari ini. Dan akhirnya identitas wanita yang berdiri di depan kaiju tadi akhirnya terungkap. Dia bernama Ashiro Mina, dan dia adalah kapten di Divisi 3 ini. Dan Kapten Mina sekarang berusia 27 tahun dan tercatat sudah membunuh ratusan kaiju. Dengan wajah cantik dan juga kekuatan yang luar biasa, Mina mulai dipertimbangkan untuk menjadi seorang komandan. Melihat berita ini membuat Kafka teringat dengan kenangan masa lalunya. Saat itu Kafka masih bocah dan di sampingnya ada seorang wanita. Kafka bersama wanita ini berjanji akan bersama-sama memusnahkan semua kaiju. Dan tidak salah lagi, wanita di samping Kafka ini adalah Ashiro Mina. Ternyata mereka berdua adalah teman masa kecil. Dan sekarang di umur Kafka yang sudah 32 tahun, Kafka bertanya-tanya kenapa dia malah menjadi anggota pembersih kaiju dan bukan berada di divisi pembasmi kaiju. Memikirkan ini membuat Kafka menjadi overthinking dan langsung berguling-guling di kasur. Kafka mencoba menghibur diri dengan berpikir kalau pembersihan adalah pekerjaan yang penting. Dan dari sana dia mendapatkan apartemen yang layak dan dia bisa makan apapun yang dia mau. Dan keesokan harinya Kafka pergi ke kantor pembersih kaiju dan Kafka merasa kepalanya sangat pusing karena memikirkan berita semalam. Setelah menyelesaikan absen pagi, Kafka dikejutkan dengan seseorang yang memanggil namanya. Orang yang memanggil Kafka ini bernama Toku, dan dia memiliki rambut yang keriting yang lumayan panjang. Toku berkata kepada Kafka kalau hari ini mereka kedatangan pekerja sambilan yang baru. Dia adalah remaja berusia 18 tahun dan dia bernama Ichikawa Reno. Ichikawa ini sebenarnya ingin bergabung dengan divisi pertahanan. Tapi sebelum ke sana, Ichikawa ingin mencari pengalaman di divisi pembersihan ini. Kemudian Toku berkata kalau Kafka dulunya juga pernah mencoba mendaftar di divisi pertahanan. Tapi Kafka selalu gagal dan akhirnya menyerah. Dan sekarang Kafka menjadi tetua di divisi pembersihan ini. Kafka merasa kecewa dengan perkenalan dari Toku ini. Tapi tiba-tiba Ichikawa bertanya ke Kafka, "Kenapa kau menyerah?" Mendengar ini membuat Kafka tersentak. Kemudian Kafka menjawab, kalau dia juga sudah berusaha, tapi semua orang punya batasannya sendiri. Dan Kafka merasa dia sudah mencapai batasannya. Tapi Ichikawa dengan tekad yang kuat berkata kalau dia tidak akan menyerah. Dan sampai mati pun Ichikawa bertekad tidak akan menyerah. Jadi Ichikawa tidak paham kenapa Kafka menyerah sebelum berhasil masuk ke divisi pertahanan. Ichikawa langsung pergi dan berkata akan segera menggunakan seragam. Dan Kafka merasa jengkel dengan sifat bocah ini. Dan Kafka merasa citranya juga sudah hancur. Dan Kafka berpikir, apakah menyerah itu sesuatu yang sangat buruk? Setelahnya beberapa saat sudah berlalu dan semua orang sudah menggunakan seragamnya. Kemudian dibentuk beberapa tim untuk membersihkan setiap bagian kaiju. Yang pertama adalah tim Toku yang ditugaskan untuk meledakkan tangan kaiju. Kemudian penghancuran jaringan otot diserahkan kepada Takatsuki Kaihatsu. Dan tim Mitsuike akan membersihkan kerangka tulangnya. Dan tim Yoshimura akan mengurus bagian kaki. Dan ternyata Ichikawa yang adalah rekrutan baru sudah diberikan tugas untuk membersihkan bagian pencernaan. Kafka merasa senang karena Ichikawa mendapatkan tugas yang berat. Tapi ternyata Kafka juga dimasukkan ke dalam tim pembersih pencernaan. Dan Kafka protes kenapa 2 hari berturut-turut dia ditugaskan di situ. Dan dengan santainya ketua menjawab kalau Kafka adalah ahli di pembersihan pencernaan. Dan karena tidak bisa menolak, akhirnya Kafka tetap maju dan membawa sebuah selang. Akhirnya beberapa jam sudah berlalu dan sekarang adalah istirahat makan.
Semua orang berkumpul dan memakan bekalnya masing-masing. Dan terlihat Ichikawa dan Kafka yang susah payah untuk menahan muntah. Karena hal ini, akhirnya Ichikawa merasa tidak nafsu makan sama sekali. Dan Kafka juga paham apa yang dirasakan Ichikawa saat ini. Kemudian Kafka melemparkan makanannya kepada Ichikawa. Ini adalah makanan saset yang mungkin berisi banyak nutrisi. Dan Kafka meminta Ichikawa untuk tetap makan walaupun mual setelah pembersihan. Karena jika tidak makan sama sekali, bisa saja Ichikawa tidak akan bisa bertahan sampai siang. Dan Kafka meminta Ichikawa untuk memakai penyumbat hidung supaya bau kaiju tadi bisa sedikit dihindari. Tapi Ichikawa masih terus menolak untuk makan. Akhirnya Kafka memaksa untuk memakai penyumbat hidung dan makan yang dia berikan tadi. Mereka berdua akhirnya sampai bertengkar dan beradu kekuatan. Tapi pada akhirnya Kafka yang menang dan Ichikawa memakan makanan tadi. Kejadian ini menjadi tontonan yang menarik untuk divisi pembersihan. Dan setelahnya mereka semua melanjutkan pekerjaannya masing-masing sampai sore. Dan beberapa orang mulai pulang karena jam kerja sudah habis. Dan Kafka merasa senang karena hari ini bagian pencernaan sudah selesai dibersihkan. Setelahnya Ichikawa berterima kasih kepada Kafka karena sudah membantunya melewati hari pertamanya sebagai tim pembersih. Dan Kafka tidak menyangka Ichikawa akan berkata demikian. Dan Ichikawa mengabarkan kalau usia batas maksimal untuk mendaftar di divisi pertahanan dinaikkan menjadi 33 tahun. Yang artinya di umurnya yang 32 tahun, Kafka saat ini masih berkesempatan untuk mendaftar lagi di divisi pertahanan. Tapi semua itu kembali lagi kepada Kafka. Apakah dia masih bertekad untuk masuk ke sana? Ichikawa merasa itu bukanlah urusannya. Dan Ichikawa hanya ingin mengatakan hal itu. Setelahnya Kafka berterima kasih kepada Ichikawa dan menurut Kafka, Ichikawa ini ternyata adalah orang yang baik. Tapi tiba-tiba di belakang Ichikawa muncul seekor kaiju dari dalam tanah yang sudah siap untuk memakan manusia. Ichikawa yang masih kaget tidak bisa apa-apa dan hanya terdiam. Tapi sebelum dimakan, Kafka berhasil menyelamatkan Ichikawa. Kaiju ini berusaha memakan Ichikawa lagi. Tapi sekali lagi Kafka berhasil menyelamatkan Ichikawa dengan cara ditendang. Kafka meminta Ichikawa untuk kabur dan memanggil bantuan. Tapi Ichikawa tidak tega meninggalkan Kafka sendirian di sini. Dan Kafka berkata, walaupun mereka berdua berada di sini, itu tidak akan merubah keadaan. Dan karena Ichikawa ingin bergabung dengan pasukan pertahanan, Kafka meminta Ichikawa untuk tidak mati di sini. Sekarang Ichikawa merasa putus asa dan Ichikawa mulai lari menjauh. Tapi Kafka masih berada di depan kaiju ini dengan membawa sebatang pipa besi. Tapi Kafka sendiri juga tidak yakin akan bisa mengalahkan kaiju ini sendirian. Dan kaiju ini sekarang menyerang dengan tangan kanannya. Kafka mencoba bertahan dengan pipa tadi, tapi serangan kaiju ini sangat kuat dan membuat dadanya Kafka terluka. Sambil terjatuh, Kafka bertanya-tanya kenapa dia justru berakhir seperti ini. Kafka teringat lagi masa lalunya saat bersama Mina. Mereka berdua kehilangan banyak hal karena serangan kaiju. Dan mereka berdua bertekad akan bergabung dengan pasukan pertahanan. Dan Kafka langsung menantang Mina. Dan mereka setuju untuk membuktikan siapa yang akan menjadi anggota pasukan pertahanan yang paling keren. Dan mereka bertekad akan bersama-sama memusnahkan kaiju. Dan kembali ke waktu yang saat ini. Setelah Kafka terlempar, kaiju tadi melanjutkan serangannya dan serangan ini membuat kakinya Kafka hancur. Dan sambil menahan rasa sakit, Kafka bertanya kenapa dirinya malah menjadi seperti ini. Kaiju ini bersiap untuk memakan Kafka. Tapi tiba-tiba Ichikawa datang dan memukul kaiju ini dengan sebatang pipa besi. Kafka memarahi Ichikawa karena malah kembali ke sini. Dan Ichikawa berkata, aku tidak akan bisa bergabung dengan divisi pertahanan jika meninggalkan senpai sendirian di sini.
Mendengar kalimat ini membuat Kafka teringat dengan kegagalannya di masa lalu saat mendaftar di divisi pertahanan. Dan Kafka merasa frustasi karena dia tidak bisa melakukan apapun, baik di masa lalu dan juga saat ini. Tapi tiba-tiba tubuh kaiju ini hancur karena banyak tembakan. Dan seketika kaiju ini langsung mati di depan Kafka dan Ichikawa. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah pasukan pertahanan Jepang divisi 3. Dan Kapten Ashiro Mina juga datang ke sini. Tapi melihat Kafka ada di sini, Mina tidak berkata apa-apa dan menyuruh rekannya untuk mengurus orang yang terluka, yang dalam kasus ini adalah Kafka. Sementara Mina akan menyisir area ini dan memastikan tidak ada serangan kaiju susulan. Kemudian Mina pergi dengan menaiki seekor harimau. Akhirnya Kafka dan Ichikawa dibawa ke rumah sakit dan Kafka mendapatkan perawatan yang intensif karena luka yang cukup parah. Dan di dalam hati Kafka berpikir Mina sekarang sudah menjadi orang yang sangat hebat. Dan Mina sudah berada di tempat yang di luar jangkauannya. Dan lamunan Kafka ini akhirnya berakhir karena Ichikawa memanggilnya. Dan Ichikawa berkata kalau dia pasti sudah mati jika tadi tidak diselamatkan. Dan menurut Ichikawa, Kafka tadi menjadi orang yang sangat keren. Dan menurut Ichikawa, Kafka seharusnya memang bergabung dengan divisi pertahanan. Setelah mendapatkan suntikan moral ini, sekarang semangat Kafka sudah kembali dan Kafka berencana ikut di dalam pemilihan pasukan pertahanan berikutnya. Tapi tiba-tiba ada kaiju kecil yang terbang di atas Kafka. Dan kaiju ini merasa menemukan sesuatu dari dalam tubuhnya Kafka. Kemudian kaiju ini masuk ke dalam mulutnya Kafka dan Kafka tidak bisa menghentikannya. Akhirnya terjadi sesuatu dengan tubuhnya Kafka dan Kafka berteriak cukup keras. Ichikawa yang mendengar ini langsung melihat keadaan Kafka. Tapi yang ada di kasur itu bukanlah Kafka lagi, tapi adalah kaiju yang berbentuk seperti manusia. Ichikawa masih tidak paham kenapa Kafka berubah menjadi seperti ini. Dan Kafka sendiri juga kaget melihat wujudnya dari pantulan kaca jendela. Kafka berusaha meyakinkan Ichikawa kalau ini adalah dirinya. Tapi Ichikawa yang ketakutan meminta Kafka untuk menjauh. Dan tiba-tiba ada seorang kakek tua yang lewat di depan kamar mereka berdua. Dan kakek ini langsung menelpon divisi pertahanan karena melihat kaiju di sini. Kafka dan Ichikawa langsung panik dan mereka teringat dengan kaiju yang menyerang mereka tadi. Mereka takut Kafka akan bernasib sama seperti itu. Dan Ichikawa mengajak Kafka untuk segera kabur dan bersembunyi. Apakah mereka berdua bisa bersembunyi dari kejaran divisi pertahanan? Dan kenapa Kafka berubah menjadi kaiju yang berbentuk manusia? Apakah ada kekuatan spesial yang bangkit dari tubuhnya Kafka? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.